Bang, gimana nih menanggapi terkait siapa Firdaus yang dipecat dari KAI sebagai advokat? Abang sendiri melihatnya sebagai praktisi hukum gimana sih bang? Melihat atas kasus kericuan yang di sidang itu loh. Mengenai pemecatan itu kan udah ranahnya dari organisasi ya. Organisasi kan punya kewenangan juga untuk memecat ataupun mengambil tindakan untuk anggotanya mungkin yang melanggar aturan seperti itu. Jadi ya sah-sah aja kalau memang ada pemecatan dari organisasi tersebut. Bang, lihat pertama kali mungkin kita flashback sedikit lah, kericuhan di sidang itu gimana sih bang sampai yang tadi bang Firdaus naik meja lah gitu. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya pribadi kan saya juga lihat ya dari YouTube dan dari berita-berita di TV ya sangat amat mengiris ya. Seorang advokat itu kok bisa melakukan hal seperti itu ya, mengiris lah untuk kami sebagai advokat juga kok bisa kayak begini. Itu kan memang tidak pantas ya dan tidak sesuai dengan kita sebagai advokat, tidak sesuai dengan itu. Dia meminta hakim untuk diganti dan dia karena protes karena sidang minta terbuka tapi hakim minta tertutup. Nah itu gimana sih bang melihatnya? Ya mengenai hakim itu sidang itu terbuka atau tertutup kan itu kewenangan hakim. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya si hakim bisa menentukan terbuka atau tertutup itu udah kewenangannya hakim. Jadi hakim punya istilahnya hakim punya kewenangan lah untuk tertutup atau terbuka. Jadi ya sah-sah aja menurut saya hakim itu sah-sah aja. Tapi sepengetahuan abang sebagai praktisi hukum melihat sidang ricuh dan heboh lah gitu. Ini pertama kali terjadi atau gimana sih bang? Yang heboh begini sih pertama kali saya lihat ya. Ya di mana jadi kayak maaf aja, jadi kayak tawuran ya. Tawuran dalam arti kata tidak ada pemukulan, tapi kan ya riuh lah ya. Rusuh seperti itu jadi maaf aja ya. Jadi kayak taman anak-anak menurut saya. Nah ini kan yang terbaru Bang Rasman sendiri sudah dilaporkan ya oleh PN Jakut atas buntut kericuhan itu bang. Gimana sih melihatnya sampai PN Jakut harus melaporkan atas saran Mahkamah Agung? Ya kalau menurut saya kan itu sah-sah saja ya apabila memang dari PN Jakut mungkin mereka juga berdiskusi mau arah mana secara hukumnya. Cuman alangkah baiknya memang mungkin duduk bersama dengan para hakim dan para advokat waktu itu biar dirembukan lah untuk jalur berikutnya kalau memang tidak pendamaian mungkin bisa dilaporkan ke kepolisian. Menurut saya lebih baik seperti itu sih. Tapi kalau memang ada laporan dari PN Utara ya kita juga bisa membatasi. Nah ini kan sebelum kasus itu viral juga sebelum MA memprotes itu Bang Rasman mengadukan hakim ini ke KAI lah sampai Mahkamah Agung juga gitu kan. Melihat seperti itu gimana sih bang nantinya aduan tersebut gitu? Ya sah-sah aja kok. Kita kan namanya ini kan negara hukum ya. Untuk melaporkan ke institusi itu sah saja. Bagaimana nanti prosesnya kan nanti ya kita lihat saja lah. Apakah berjalan atau kan nanti bagaimana ya nanti tergantung lagi bagaimana proses tersebut berjalan gitu. Mungkin ya karena memang ini udah sangat amat ricu banget ya. Ya wajar saja lah supaya ada pembelajaran juga lah untuk advokat-advokat lain ke depannya untuk menghormati pengadilan lah. Itu kan pengadilan itu kan tempat ya untuk bukan untuk berantem atau untuk saling bertikai ya. Itu kan beracara, ada advokat, ada jaksa, ada hakim ya. Bagaimana beracara semestinya seperti itu. Saya bilang sih udah di luar dari kenormalan ya. Iya. Sudah sangat mengecewakan untuk kami sebagai advokat lah. Ya kan bisa dari kanan atau dari kiri. Sekesal kita memang spontan kan bisa ada kiri kanan kan terbuka kecuali tertutup. Ya bisa ya cuman balik lagi ke pesan-pesannya lah ya. Semoga tidak ada terjadi seperti itu. Balik lagi ke organisasi yang bersangkutan. Udah siapapun juga pengacara kan karena orang advokat kebanyakan udah multibar. Jadi tergantung dari organisasi tersebut. Dan nanti mengenai basnya kita acara sumpahnya itu pengadilan nanti berwenang untuk mencabut. Oh berarti dari pihak pengadilan lah yang nantinya bakal mencabut untuk sumpahnya kita ini. acara sumpahnya. Kalau dari advokat mungkin berikan sanksi atau pemberhentian seperti itu. Dari Satu kata dong, satu kata aja, kecewa, terlalu. Ini merusak kemana-mana gak sih bang? Iya semoga enggak ya. Jadi kan orang bisa tahu lah, istilahnya nggak semua advokat seperti itulah. Mungkin hanya segelintir. Kalaupun ada itu memang ya kami sebagai advokat lain, advokat di luar itu ya kami mohon maaf lah apabila ada rekan kami seperti itu. Gimana pun juga mereka rekan kami kok. Kita satu profesi.
Tapi langkah PN Jakut ini untuk melaporkan ke Mabes Polri, Bang Rasman dan kawan-kawan ini, Abang menurut itu ada tindakan tegas dan tepat gak sih? Antara tepat atau tidak ya, sebenarnya kan bisa dulu diundang, duduk bersama, cari solusi lah. Kalau memang akhirnya ujungnya tidak titik temu ya bolehlah langkah untuk melakukan laporan pidana ya sah saja. Tapi lebih baik yang terbaik lah, itu kan memang mereka punya pekerjaan profesi. Nah sebenarnya Bang Firdaus juga mendeklarasikan ada organisasi baru setelah pemecatan itu ya Bang. Mungkin Abang ngelihatnya seperti apa sih? Ya intinya sih itu sah saja. Karena kan organisasi lain mau menerima dia ya nggak apa-apa. Ya kalau bisa untuk Pak Firdaus jangan lagi lah seperti itu. Untuk Pak Rasman juga dengan Pak Hotman Paris juga baik-baikan lah. Sidang apa adanya aja. Kita berperang di persidangan aja, nanti biar hakim memutus seperti apa. Tapi kedepannya gimana sih Bang setelah kejadian ini? Untuk advokat lah, untuk karir kedepannya, untuk Bang Rasman terutama dan Bang Firdaus. Lihat lah, itu namanya pengadilan itu kan udah seperti ruangan yang harus kita hormati lah ya. Dan hakim itu memang yang mulia, walaupun sebenarnya kan bisa bapak atau ibu, cuman yang mulia memang kebiasaan kami advokat. Jadi intinya ya hormatilah persidangan, baik dengan jaksa, dengan pengacara lain sesama profesi, dan terutama buat hakim, pada hakim kita saling menghargai lah seperti itu. Saya belum kenal mereka, saya nggak kenal mereka, tapi teman-teman mereka saya kenal, anggota-anggota saya kenal. Ya orang beda-beda, ada yang memang emosian, ada yang memang bercanda mulu, ada yang kaku, itu balik lagi ke person masing-masing. Mengenai Pak Firdaus juga saya belum kenal, saya nggak kenal juga. Ya itulah karakter dia. Jadi memang manusia kan rambutnya hitam, tapi berbeda-beda itu. Ya sah-sah saja tuh, masing-masing punya karakter kok. Diadukan ke KAY, sidang nanti bakal dikabulkan nggak sih, hakim akan diganti itu? Kalau menurut saya sih tidak. Tidak. Alasannya kenapa Bang? Kan harus tertulis. Dan karena waktu itu kan juga memang hakim itu kan juga tidak melanggar dong. Mana itu tutup atau buka itu kan balik lagi ke kewenangan hakim. Boleh kok hakim. Kadang-kadang kita bersidang aja nih. Jadi jam 10 bisa jam 3 jam 4 ya bagaimana? Namanya lagi sikon segala macam. Begitu. Nah itu dia maksudnya, kalau kita menuduh orang harus ada yang kita dalilkan, harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti janganlah. Itu kan sama juga fitnah kan. Janganlah, kita orang-orang hukum harus lebih bernalar lah apabila menyampaikan kata-kata seperti itu. Nah ini di satu sisi kan ada yang viral nih Bang, soal Bang Rasman menghampiri Bang Hotman. Itu gimana Bang? Sebenarnya boleh atau enggak sih Bang? Kata Bang. Janganlah. Di mana-mana nama terdakwa itu duduk di sebelah pengacaranya. Saksi korban itu atau saksi memang duduk di depan hakim. Jangan disamperin dong. Kan udah ada posisi masing-masing kursi duduknya di mana. Seperti itu. Sampai disentuh. Nggak boleh, disamperin nggak boleh. Kan udah sidang mulai, ya udah duduk masing-masing. Si Bang Rasman juga duduk sebelah lawyernya kan, di sebelahnya, sebelah kanan. Kalau Hotman Paris ya duduk udah benar situ. Tapi sebenarnya hal itu nantinya bakal memberatkan Rasman nggak sih di persidangan nanti? Jadi gini, balik lagi kan ke majelis kan mereka ada bertiga nih. Nanti biar mereka lah berunding bagaimana. Kan juga dari tuntut ya segala macam kan juga pertimbangan mereka. Karena keyakinan hakim itu untuk putusan juga besar poinnya. Jadi gini kan ada porsinya, diintervensi kalau udah mulai sidang. Dia kan belum mulai sidang, saya lihat kan memang dia kan mulai tertutup, mulai terbuka. Tapi hakim mulai tertutup ya itu kewenangan hakim. Kalau memang keberatan ya disuratin. Nanti mengenai dikabulkan atau tidak terbuka tertutup ya itu balik lagi ke hakim gitu. Nggak bisa dipaksakan dong. Iya berarti sebenarnya hakim yang apa-apa tuh sudah ditentukan kalau misalkan memang apalagi sidang Ya namanya juga yang mulia, dia hormatin aja gitu. Berarti kalau sidang mengenai asusila itu Bang emang harus tertutup ya Bang? Harus tertutup, asusila, anak di bawah umur, perceraian harus tertutup. Bisa berlapis ya. Berlapis. Iya. Kalau berlapis dalam arti kan banyak kesalahan. Cuma kan memang ini kan intinya masalah fitnah itu kan. Mungkin fokusnya ke situ lah. Fokusnya ke kasus itu. Pasal tersebut. Pasal fitnah itu kan juga seperti itu. Nanti tanggal 20 kan sidang berlanjut nih Bang. Menurut Abang prediksi nih. Saya sih mau datang. Mau datang kenapa? Saya mau lihat. Tapi kalau terbuka ya saya mau lihat. Ya terdakwa. Terdakwa tapi ya nggak bisa pakai jubah juga. Udah dicabut karena itu ya? Enggak. Jadi organisasi kan saya dengar dia udah pindah organisasi lain ya. Udah bukan yang 3 urut lain kan udah pindah. Ya. Kalau memang diterima organisasi ya lain ya. Mau bilang apa itu sah-sah aja kok. Sah-sah aja kok. Nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Dalam arti memang
Ya itu kan haknya orang ya, pakai toga ya, pakai jubah haknya orang. Mungkin dari abang ada pesan gak sih buat Bang Rasman dan Bang Firdaus? Ya buat ya orang banyak juga ya, bukan orang Bang Rasman, aku panggil Bang Rasman aja lah. Untuk kedepannya mungkin Bang boleh lebih kepala dingin lah Bang. Walaupun emosi apa juga jaga kesehatan Bang. Buka-buka juga ntar emang sakit kan. Maksudnya ya on the track aja Bang, boleh kita bersinggungan atau memang keberatan bagaimana jalurnya lah. Untuk Bang Firdaus juga kedepannya mungkin ya lebih menjaga sikap dan memang attitude ya. Ya boleh marah tapi harus menjaga temperamen marahnya seperti itu. Mungkin bisa lebih untuk menjaga setiap kata-kata yang keluar seperti itu. Terakhir untuk Bang Otman apa sih pesannya? Untuk Bang Otman ya waktu kemarin saya lihat sih memang ya cukup bagus ya karena dia tenang, beliau tenang dan memang duduk manis dan memang mengikuti jalurnya seperti apa adanya lah. Dan menurut saya cukup oke lah. Oke Bang, cukup.